Seandainya saya memiliki data seperti berikut ini, kita pasti susah bukan untuk membacanya, apalagi nantinya untuk mencari rata-rata, modus, dan median. Nah, pada sesi ini kita akan membahas cara lain untuk menampilkan data. Di sini saya akan perkenalkan cara menampilkan data dengan distribusi frekuensi. Oke, kita mulai sesi ini. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh yang saya ambil dari bukunya Bapak Danang Suyanto pada tahun 2011 dengan judul Statistik Deskriptif untuk Ekonomi. Di sini permasalahannya ada PT Astra Motor Indonesia cabang Yogyakarta memiliki 50 orang karyawan dengan besaran gaji per bulan adalah sebagai berikut. Itu perkalian 10.000. Jadi kalau 27.000 berarti 270.000 dan seterusnya. Di sini ada 27, 38, 48, 58, 69 sampai terakhir 60, 64. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat distribusi frekuensinya? Nah, di sini saya akan mencontohkan mengubah data tunggal ke data berkelompok. Misalkan saja saya gunakan cara sembarang, tidak menggunakan aturan. Nah, misalkan saya mulai dari gaji 210.000 sampai 300.000, kemudian 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50, kemudian dari gaji 210.000 sampai 300.000 itu frekuensinya ada berapa, 31 sampai 40 itu frekuensinya ada berapa, 41 sampai 50 itu frekuensinya berjumlah berapa. Nah, kemudian jumlahnya di sini berapa. Nah, mengubah data tunggal ke data berkelompok itu tidak bisa sembarangan seperti ini. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi sebelum kita membuat data tunggal ke data berkelompok. Oke, kita mulai. Bagaimana sih aturannya? Yuk, kita bahas. Nah, cara menyusun distribusi frekuensinya yang pertama adalah mengurutkan data dari data yang terkecil sampai data yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, menentukan rentang kelas, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, menentukan banyak interval. Nah, untuk menentukannya saya gunakan formulasi Sturges, yaitu banyak kelas itu sama dengan 1 dijumlah 3,33 dikali log n, di mana n itu banyak datanya. Kemudian yang terakhir, kita harus menentukan panjang kelas interval, yaitu P rentang kelas yang tadi, rentang kelas dari nomor 2 ini kemudian dibagi banyak kelas. Aturan nomor 3 tadi. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, kita mulai dari yang terkecil dulu saja. Nah, di sini bagaimana sih caranya supaya mudah? Kadang-kadang kalau sudah ditulis kemudian lupa. Nah, aturan pertamanya adalah sebaiknya kita membuat tabel baru, tapi dikosongkan saja untuk mengurutkan datanya, entah itu dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Oke, saya gunakan di sini. Saya akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita lihat dari yang terkecil, di sini ada 27. Caranya di sini ditulis 27. Nah, supaya nanti tidak bingung apakah sudah ditulis atau belum, sebaiknya di sini ditandain, entah itu dicoret, di garis bawah atau dikasih bintang di atasnya. Di sini saya gunakan coret saja ya, coret 27 sudah. Kemudian data selanjutnya. Nah, di sini ada 35.
35. Saya coret 35. Kemudian ada berapa lagi? Ada 38. Saya coret 38. Dan seterusnya. Nah, di sini 39, 40, 42, 42 lagi sampai data terbesar itu ada 94. Nah, untuk apa sih mengurutkan data? Nantinya kita akan lihat. Mengurutkan data akan mempermudah kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya gunakan data yang sudah berurutan tadi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar sudah ya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan rentang kelas, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar, nah karena sudah diurutkan akan memudahkan kita untuk menemukan yang mana sih data yang terbesar, yang mana sih data yang terkecil. Nah, di sini kita akan menentukan rentang kelas, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Rentang kelas itu biasanya ditulis dengan huruf R. Rentang kelas di sini R itu sama dengan data terbesar di sini 94. Kemudian dikurang data terkecilnya berapa? 27 sama dengan 67. Nah, rentang kelasnya 67. Kemudian cara ketiga tadi apa? Menentukan banyak interval. Nah, di sini kita gunakan aturan Stargess. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali logaritma n. Di sini kita banyak kelas kita definisikan dengan BK saja ya. BK itu sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali log n. Kemudian, nah n di sini berapa? N itu jumlah datanya, sedangkan n-nya itu 50. Berarti kita ganti 50 saja, kita substitusikan 3,333 dikali log 50. Kemudian 1 dijumlah log 50 itu kalau kalian gunakan kalkulator itu akan menghasilkan 1,7. Jadi 3,33 dikali 1,7 sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali 7 itu sekitar 5,661, atau kalau kita jumlahkan itu sama dengan 6,661. Oke, kita sudah juga menentukan banyak interval. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan panjang interval kelas. Nah, di sini panjang interval kelas kita definisikan dengan P. P sama dengan rentang kelas interval. Kita langsung saja ya. Rentang interval kelasnya berapa? 67 per 6,661 itu sama dengan, kalau kita gunakan kalkulator itu akan menghasilkan 10,05. Ini kita bulatkan menjadi 10. Nah, sini kita sudah menghasilkan yang pertama rentang kelas itu 67, kemudian banyak interval kelasnya 6,661, sedangkan panjang kelasnya itu ada 10. Nah, untuk sini khusus untuk banyak interval itu bisa dibulatkan, tapi untuk banyak interval atau banyak intervalnya atau banyak kelasnya itu harus dibulatkan ke atas berapapun jumlahnya. Kalau 6,1 berarti tetap 7, 6,3 tetap 7. Di sini kita bulatkan menjadi 7. Oke. Nah, dari data yang didapat tadi rentang kelasnya 67, banyak kelasnya 6,61 atau kita bulatkan menjadi 7 tadi. Kemudian panjang intervalnya 10,05,
kita bulatkan menjadi 10. Nah, di sini kita dari hasil perhitungan tadi kita akan membuat tabel distribusi frekuensi gaji per bulan karyawan PT Astra Motor Indonesia. Nah, ini perkalian 10.000. Yang pertama gaji karyawannya dari berapa? Nah, kita akan menggunakan dari nilai terkecil tadi karena sudah diurutkan, ini akan mempermudah kita. Di sini panjang intervalnya 10, berarti kita tulis saja dulu. Kita tulis yang pertama itu adalah nilai terendah 27. Kita tulis di sini 27. Nah, karena panjang intervalnya 10, berarti 27 itu harus melalui 10 langkah. Dengan syarat 27-nya harus dihitung, yaitu 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sampai 36. Nah, di bawahnya itu selanjutnya 37 sampai dihitung lagi 10 kali, 37, 38, 39, 40 sampai 46. Nah, dari sini kita sudah lihat polanya. Berarti di bawah berapa? 47. Di sini 56. Di sini 57. Terus 66. Kemudian 67, 76, 77, 86, 87, terus terakhir 96. Nah, teman-teman sudah melihat, oh ternyata panjang intervalnya 10. Terus yang lainnya buat apa sih? Banyak kelasnya 7. Coba kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 baris, menandakan banyak kelasnya ada 7. Oke, sekarang kita akan mengisi frekuensinya. Nah, karena sudah kita urutkan datanya akan lebih mudah. Berapakah gaji karyawan yang di antara 270.000 tadi sampai 360.000? Jadi 27 sampai 35, berarti hanya ada 2 orang. Kemudian 37 sampai 46 ada berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang dan seterusnya. Di sini ada 12 orang, di sini ada 14 orang, di sini ada 6 orang, di sini ada 5 orang, di sini ada 3 orang. Nah, untuk mengecek atau membuktikan perhitungan teman-teman ini benar, caranya adalah menjumlahkan semuanya. Apabila jumlahnya itu sampai 50, berarti itu benar. Jadi sini 2 tambah 8 10, 22, 36, 42, nah 50. Nah, di sini 50. Nah, sudah jadi distribusi frekuensi dari acak tersebut. Nah, dari data yang tadi, data tunggal, kita sudah membuat data distribusi frekuensi. Nah, kedepannya distribusi frekuensi ini akan lebih mudah untuk dibaca. Oke, sekian dan